Tuan Lee tidak tahu bahwa Jordan telah merobohkan dua pelatih pribadinya. Sikap heroik Jordan seperti bintang film saat ia menaklukkan lawannya yang lebih tinggi dan lebih kuat hanya dalam beberapa gerakan. Pelanggan wanita sudah lama tertarik padanya. Para wanita kaya, tentu saja, khawatir tentang keselamatan mereka juga, tetapi mereka berhenti khawatir setelah Tuan Lee tiba. Karakter dan minat wanita kaya yang memilih bekerja di sini bisa ditebak dengan mudah. Ada banyak gym kelas atas di New York City. Dari semuanya, mengapa mereka memilih yang ini? Itu jelas karena pelatih pribadi di sini benar-benar gagah. Karena mereka penggila anak laki-laki dan pria tampan yang dipuja, mereka jelas ingin mengenal Jordan melalui Lee setelah melihat betapa gagah dan ganasnya dia. Apalagi dia sepertinya berasal dari keluarga terpandang. Tuan Lee terkekeh dan berkata, "Karena kamu tidak ingin pergi, untuk saat ini, kamu boleh tinggal dan terus berolahraga. Saya jamin Anda tidak akan terluka." Petik 2. Pada saat ini, kelompok bawahan awal Pablo sudah bergegas masuk dan tiba di depan Jordan. Mereka berseru dengan keras serempak, "Tuan Baja! Wow, pria tampan ini sangat mendominasi. Haha, pria ini menarik. Saya telah melihat banyak keturunan kaya lainnya yang memiliki bawahan tetapi jarang ada orang asing sebanyak ini di antara bawahan." Para wanita kaya menyeruput minuman mereka dan menikmati pertunjukan. Oke. Jordan mengangguk pada mereka. Ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa sekelompok wanita ini menatapnya dari jauh. Seorang gadis yang basah kuyup karena keringat dan rambutnya diikat menjadi sanggul melambai ke arah Jordan dan menyapa, "Halo." Jordan tahu bahwa ini adalah gym, yang dianggap sebagai tempat umum yang bersifat pribadi. Dia sopan, jadi dia pasti mempertimbangkan kepentingan orang lain sebelum melakukan sesuatu. Oleh karena itu, Jordan mengambil beberapa langkah ke arah mereka dan berkata, "Nona-nona, apa yang akan terjadi selanjutnya dapat membuatmu tidak nyaman. Kenapa kalian tidak pulang atau mandi saja? Kalian tampaknya cukup lelah dari pelatihan. Kalian semua basah oleh keringat." Wanita muda dengan kuncir kuda, yang sosoknya sedikit lebih rendah dari Elle, tertawa dan berkata, "Tampan, kamu benar-benar lucu. Ini pertama kalinya kita bertemu, dan kau ingin aku pergi mandi. Haha, saya pikir saya terlihat paling cantik ketika saya berkeringat, bukan begitu?" Petik 2. Gadis dengan kuncir kuda itu sebenarnya secara verbal menggoda Jordan pada pertemuan pertama mereka. Dia bukan satu-satunya. Ada juga seorang wanita yang berusia sekitar 35 tahun, yang sedang melirik Jordan seolah dia adalah mangsanya. Izinkan aku memberimu nasihat. Mengapa Anda tidak melupakannya? Jika kamu melawannya, kamu akan berakhir dalam masalah juga. Petik 2. Ya, sedikit kompromi akan berdampak besar. Saya ingin Anda menjadi pelatih pribadi saya, kata wanita lain yang mempertahankan penampilan awet mudanya dan tidak terlihat seusianya. Jordan memandangi beberapa wanita yang cerewet dan berpikir, saya akhirnya tahu mengapa Kane dan Nate datang ke sini untuk berolahraga sepanjang waktu. Lupakan saja, karena mereka tidak takut, kami akan membiarkan mereka menonton. Jordan berjalan lagi. Meskipun dia masih cukup jauh, Kane mulai mundur tanpa henti. Jordan Steele, apa yang kamu coba lakukan? Jordan berjalan ke posisi semula dan berhenti. Dia terkekeh dan berkata, "Kamu tidak perlu gugup. Belum semua anak buahku ada di sini, jadi kamu bisa terus bersantai sebentar." Balas dendam Jordan tidak akan dimulai sampai semua orang hadir. Segera, 20 menit lagi telah berlalu. Aneh, kenapa bawahan kita belum datang? Kane bertanya pada Nate dengan bingung. Nate juga bertanya-tanya, seharusnya tidak. Mereka mengatakan mereka berada di dekatnya beberapa waktu yang lalu. Mereka harus dapat mencapai dalam 10 menit. Saya akan menelepon dan menanyakan hal itu kepada mereka. Kamu tidak harus. Pablo tiba-tiba berkata, bawahanmu sudah ditangani olehku ketika mereka bertemu di lantai bawah. Apa maksudmu? Kane dan Nate tidak berani percaya bahwa itu benar. Apakah mereka tidak berhasil sampai ke pintu masuk gym? Pada saat ini, sekelompok orang lain datang dengan agresif. Ada sekitar 70 aneh dari mereka. Mereka berjalan dengan cepat, banyak dari mereka berlumuran darah, yang membuat takut semua wanita kaya dan ahli waris. 70 orang aneh yang berdiri di depan Jordan menyapa serempak, Yordania? Jordan memandang mereka dan menghitung jumlah orang, hanya untuk menemukan bahwa ada lebih dari 100 orang. Mereka semua adalah bawahan Pablo di New York City. Yah, semua orang ada di sini. Ayo mulai. Jordan tiba-tiba berjalan menuju Kane. Kane terus bergerak mundur sampai dia mencapai kolam renang dan tenis meja, di mana tidak ada lagi ruang untuk mundur.
Bersandar di dinding, Kane menelan ludah dengan gugup dan berbicara dengan suara gemetar. Kalian, jangan main-main. Orang-orangku akan segera datang. Nate dan saya telah menelepon setidaknya 200 orang. Kalian semua di sini paling banyak berjumlah 100. Kami tidak akan terbunuh olehmu. Salah satu bawahan Pablo yang masuk berkata sambil tersenyum, saya bisa merobohkan sekelompok pecundang yang Anda panggil dengan masing-masing satu pukulan. Masing-masing dari kita di sini dapat mengalahkan 10 orang masing-masing. Apa yang aneh tentang 70 orang aneh yang memukul 200 orang aneh? Dengan lebih dari 100 bawahan, Jordan terus berjalan menuju Kane. Kane berkata dengan gugup, Jordan Steele, jangan mencoba sesuatu yang lucu. Ada banyak pelanggan di sini. Jika Anda memukul saya, Anda akan masuk penjara juga. Jordan tertawa. Kane Gale, jika aku ingin memukulmu, aku akan melakukannya sekarang. Yakinlah, aku tidak akan memukulmu sekarang. Bukankah kamu baru saja meludahi wajahku? Saya orang yang adil. Karena Anda meludahi saya, masing-masing dari kami akan meludahi Anda juga. Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada bawahan, ayo bergerak. Pablo sudah lama mengerti. Dia menginstruksikan, meludahi wajah orang ini. Ingat, kamu harus meludahi wajahnya. Ya. Dengan perintah dari Jordan dan Pablo, 100 petarung profesional Asia Tenggara menyerbu ke arah Kane. Asteris meludah asteris. Asteris meludah asteris. Asteris meludah asteris. Asteris meludah asteris. Kane dibombardir dengan seteguk ludah. Tidak. Membantu. Sialan, itu lendir yang lengket? Kane terus berteriak, tetapi dia bahkan tidak berani mengatakan apa-apa karena jika dia membuka mulutnya untuk berbicara, ludahnya mungkin akan langsung masuk ke mulutnya. Hai! Pelanggan wanita di kejauhan itu buru-buru mandi dan pergi. Adegan itu memang akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi para wanita yang sangat peduli dengan penampilan mereka. Kau meludahiku, ya? Jordan mencibir dan menatap Kane. Kamu tidak tahu lebih baik? Pada saat ini, ketika teman baik Kane, Nate, berjalan ke arah Jordan dan berkata dengan lembut, teman, Kane adalah putra seorang bankir. Membuat masalah tidak akan ada gunanya untukmu. Petik 2. Lupakan saja, mari kita bicarakan semuanya dengan tenang saat makan. Itu akan menjadi milikku. Mari berteman, oke? Sobat. Memang, dia adalah keturunan yang sudah terbiasa menjadi sombong. Orang ini hampir tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dan dia masih memohon untuk temannya? Apakah kamu pikir kamu aman? Jordan memandang Nate dan bertanya, kudengar kau memegang tangan Emily. Benarkah itu? Nate menatap tatapan lembut tapi ganas di mata Jordan dan berkata dengan ketakutan, tidak. Tidak, kami baru saja menonton film bersama, dan kami berteman baik. Saya benar-benar tidak memiliki pemikiran lain tentang dia. Petik 2. Jordan jelas tidak akan mempercayainya meskipun dia berpura-pura menjadi pria yang baik sekarang. Karena Nate sangat pendek, Jordan melingkarkan lengannya di sekelilingnya dan terus berjalan menuju peralatan latihan kekuatan. Oh, kamu baru saja menonton film dengannya, ya? Film apa itu? Nate tidak tahu apa yang akan dilakukan Jordan, jadi dia hanya berjalan di sampingnya dan menjawab, Tuhan. Godzilla. Jordan terus bertanya, berapa lama filmnya? Nate menjawab dengan gugup, 2 jam. Keduanya secara bertahap mencapai area peralatan latihan kekuatan dan berhenti. Ikuti novel terbaru di freeweb.com. Selanjutnya, Jordan mengambil dumbbell 10 kg dari rak beban di area peralatan dan menyerahkannya kepada Nate. Angkat ini selama 2 jam. Apa? 2 jam? Nata bingung. Jordan berkata dengan serius, jika kamu berhenti, aku akan mengirimmu untuk menemani sahabatmu. Jordan tahu bahwa Nate dengan munafik menipu Emily dari perasaannya untuk membuatnya memegang tangannya. Dalam hal ini, Jordan akan membalas dendam di tangannya dan tidak menyentuh bagian lain dari tubuhnya. Pak, tidak ada gunanya memanggilku seperti itu. Cepat dan angkat, kalau tidak, aku akan mengusirmu. Oke, aku akan melakukannya. Nate perlahan mengangkat dumbbell ke atas sebelum meletakkannya kembali secara perlahan. Lebih cepat. Jordan mulai melatihnya sebagai pelatih pribadi. Nate mulai mempercepat, tetapi dia segera menjadi sangat lelah sehingga dia tidak bisa mengangkat tangannya lagi. Namun, dia tidak berani meletakkan dumbbell karena takut jika dia melakukannya, Jordan akan melemparkannya ke tempat Kane berada dan membiarkannya tenggelam dalam ludah. Namun, Nate tidak bisa bertahan lebih lama lagi setelah 10 menit dan menjatuhkan dumbbell ke tanah. Tanpa sepatah kata pun, Jordan segera melanjutkan untuk menangkapnya dalam upaya untuk membawanya ke sisi lain.
Nate langsung menangis. Jordania, tolong jangan lakukan itu, maafkan aku. Aku seharusnya tidak memprovokasi Emily. Itu semua karena bajingan Kane Gail itu. Dia tidak bisa memenangkan hatinya, jadi dia membuatku melakukannya. Aku tidak bersalah. Jordan berpunuk dingin dan mencaci maki, sekarang kamu menyalahkan saudaramu? Mengapa Anda membuat Caden Huxley mengadilinya ketika Anda sendiri gagal melakukannya? Kamu sekelompok yang tidak berguna? Petik 2. Semakin Jordan memikirkannya, semakin marah dia, dan dia menendang Nate dengan keras. Nate hampir tidak bisa mengatur napas dan terus batuk tanpa henti. Aku minta maaf. Segera, 100 orang itu berhenti meludah, dan Pablo berjalan untuk melapor ke Jordania. Apakah kamu ingin aku menarik bajingan itu? Pablo bertanya. Jordan memandang Kane dari jauh, wajah dan tubuhnya berlumuran air liur. Dia terlihat sangat menjijikkan. Bawa dia ke dalam untuk mandi, lalu seret dia keluar, perintah Jordan. Ya. Bawahan Pablo mengajak Kane mandi, dan ketika dia keluar dengan segar dan bersih, dia berlutut di depan Jordan bersama Nate. Maaf, Tuan Jordan, kami tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong lepaskan kami. Saya salah, Tuan Jordan. Anda murah hati dan murah hati. Tolong jangan membungkuk ke level kami. Petik 2. Dua keturunan yang sangat kaya di kota New York sudah membatu setelah disiksa oleh Jordania. Karena Jordan bukan tipe yang mendorong orang lain ke sudut, dia bertanya kepada mereka berdua, apakah Anda akan memainkan permainan membosankan ini di mana Anda akan mengirim salah satu dari Anda untuk menggantikan yang gagal mendapatkan gadis itu? Kane buru-buru berkata, kami tidak akan berani melakukannya lagi. Aku tidak akan berani merayu seorang gadis lagi dalam hidupku. Nate juga berkata, faktanya, sejak saya dipukuli karena pacaran dengan seorang gadis, saya sudah lama ingin berhenti bermain game ini. Kami akan membubarkan grup kami dan tidak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi. Jordan masih ragu setelah mendengar kata-katanya. Kamu dipukul setelah pacaran dengan seorang gadis? Apakah gadis itu Emily? Siapa yang memukulmu? Nate buru-buru menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, itu pemilik kafe yang sangat cantik. Meskipun dia sudah menjadi ibu dari satu anak, dia menarik napasku saat aku meliriknya. Namun, ketika saya mencoba mengejarnya, saya entah bagaimana dipukuli sampai menjadi bubur. Kane juga dipukuli oleh ayahnya. Jordan tiba-tiba menjadi parah. Apakah pemilik kafe yang memiliki anak perempuan, wanita yang sebelumnya kukira kekasih Jamie? Dia tiba-tiba teringat bahwa Arnold diam-diam memotret loker pribadi milik Caden dan yang lainnya. Pada foto wanita itu, Kane membubuhi keterangan, latar belakang yang kuat, jangan memprovokasi. Jordan sangat ingin tahu tentang kekasih saudaranya, jadi dia bertanya pada Kane, ayahmu memukulmu? Mengapa? Kane mengangguk. Setelah Nate gagal, saya juga berencana mengejar pemilik kafe itu, tetapi saya ingin mengetahui latar belakangnya sebelum melakukannya. Oleh karena itu, saya meminta ayah saya untuk membantu saya menyelidiki. Siapa tahu, ayah saya menamparkan saya setelah menyelidiki dan memperingatkan saya untuk tidak mempermainkannya. Dia bilang aku bisa mempermainkan wanita manapun yang kuinginkan kecuali dia. Selama aku melakukannya, keluargaku akan tamat. Jordan sedikit terkejut. Kane adalah keturunan kaya dari keluarga yang memiliki bank. Menurut apa yang dikatakan Kane, status wanita ini mungkin lebih tinggi darinya. Memang, dia adalah istri seorang pria kaya. Jordan bertanya, seperti apa sebenarnya latar belakang wanita itu? Kane berkata, saya menanyakan pertanyaan yang tepat kepada ayah saya, tetapi dia mengatakan kepada saya untuk hanya mematuhinya dan tidak menyentuhnya. Kemudian, dia bersedia memberitahu saya, hanya ketika saya terus-menerus mengganggunya. Wanita ini berasal dari DC, dan dia memiliki latar belakang keluarga yang sangat kuat. Tidak sesederhana keluarga kaya lainnya. Jordan mengangguk, memang ada banyak kekuatan tersembunyi dan orang-orang kuat di tempat seperti New York City dan DC. Bahkan di Orlando, ada seseorang seperti Jordan, keturunan keluarga misterius namun sangat kuat, yang tinggal di sana selama 3 tahun. Tidaklah aneh jika seorang pemilik kafe sebenarnya berasal dari keluarga terkemuka di DC. Memikirkan hal ini, Jordan menjadi lebih tertarik pada wanita itu. Mengapa Jamie meninggalkan kuncinya di sini? Apakah dia benar-benar berencana untuk memperkenalkannya kepadaku karena dia pikir dia cantik, seperti yang dikatakan Audrey? Tapi Jamie harus tahu latar belakangnya. Jika saya benar-benar mengejarnya, bukankah saya akan dipukuli oleh suaminya, seperti batang atas yang bodoh ini? Petik 2. Sambil memikirkannya, Jordan menoleh untuk melihat mereka berdua dan kemudian bertanya, apakah Caden Huxley juga gagal merayunya?
Di antara 5 batang atas, Chaiden adalah yang terkaya, tertinggi, dan paling tampan. Dia bahkan berhasil memenangkan hati Hailey, jadi secara umum, ada beberapa wanita yang tidak bisa dia tangani. Kane berkata, Chaiden ketakutan dan tidak berani mencoba peruntungan dengannya. Setelah minum kopi di kafenya, dia kembali dan menyerah sendiri dengan mengakui kekalahan. Sejak klik kami didirikan, dia satu-satunya wanita yang belum sukses dengan kami. Dia benar-benar tidak biasa sama sekali. Asteris meludah asteris. Jordan meludahi wajah Kane lagi karena dia tidak melakukannya meskipun ratusan orang itu baru saja meludahinya. Jordan berkata, apa maksudmu satu-satunya? Kalian juga gagal menjadi segar dengan Emily? Apa menurutmu si bajingan Chaiden mendapatkannya? Dia bisa melupakan tentang mendapatkan Emily selama sisa hidupnya. Petik 2. Ya, aku salah. Meskipun Kane telah diludahi, dia tidak merasakan sedikit pun penghinaan sama sekali. Semuanya diselesaikan dengan satu sapuan. Tampaknya kuantitas benar-benar menyebabkan perubahan kualitatif. Setelah diludahi oleh banyak orang, Kane tidak lagi terpengaruh oleh air liurnya. Pada saat ini, Nate tiba-tiba berkata, meskipun Chaiden mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan dan tidak berani mengejarnya, dia berhasil mengobrol dengan wanita itu di kafe dan bahkan memperoleh beberapa informasi yang sangat berguna. Apa maksudmu? Tanya Jordan. Nate dan Kane menjawab serempak, wanita itu tidak punya suami. Dia tidak punya suami? Jordan terkejut karena penasaran siapa suami perempuan pemilik kafe itu sejak bertemu dengannya. Awalnya, Jordan juga curiga bahwa suaminya adalah kakaknya, Jamie, namun ia membantahnya dengan keras. Oleh karena itu, Jordan berpikir bahwa dia mungkin hanya seorang wanita menikah biasa yang memiliki seorang putri. Namun, Kane dan yang lainnya mengatakan bahwa wanita ini tidak memiliki suami. Apa maksudmu dia tidak punya suami? Apakah dia bercerai, atau dia janda? Tanya Jordan. Kane menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak yakin. Tetapi setelah Chaiden kembali, dia menyesali keputusannya untuk menikahi Hailey, dan dia terus mengatakan bahwa dia tidak akan menikahi Hailey jika dia bertemu wanita itu sebelumnya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia benar-benar satu untuknya. Petik 2. Nate berkata, ya, Chaiden sudah menikah sekarang, jadi dia tidak berani menggoda wanita itu. Bagaimanapun, dia memiliki latar belakang keluarga yang cukup mengesankan. Jika dia tahu bahwa dia mempermainkannya meskipun dia sudah menikah, Chaiden akan menerima pembalasannya. Jordan sedikit terkejut karena Chaiden dianggap telah berkencan dengan banyak wanita cantik. Namun, wanita itu memiliki kemampuan untuk membuatnya menyesal. Sepertinya dia memang menarik. Jordan juga semakin penasaran dengan wanita ini. Oke, kalian bisa kembali. Jangan bangun untuk hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu lagi di masa depan. Kalau tidak, aku akan meminta 1000 orang meludahimu lain kali. Jordan memperingatkan mereka berdua. Ya, kami tidak akan berani melakukannya lagi. Kane dan Nate bangkit dan dengan panik berjalan keluar dari gym. Kedua keturunan kaya dari New York City ini belum pernah dipermalukan sebelumnya. Setelah keduanya pergi, Pablo berjalan dan bertanya, kedua bajingan ini telah diberi pelajaran. Tuan Jordan, apakah Anda ingin memberi mereka pelajaran? Jordan melihat waktu dan berkata, mereka hanya beberapa pang yang tidak cukup memenuhi syarat bagi saya untuk memberi mereka pelajaran satu persatu. Anda mungkin hanya mengirim seseorang untuk pergi mengajari mereka pelajaran. Sekarang, bawalah beberapa orang bersamamu dan temani aku ke suatu tempat. Ya, Pablo menjawab dengan hormat. Jordan mengobrol dengan Tuan Lee untuk sementara waktu dan Tuan Lee memberi Jordan kartu keanggotaan VIP tingkat berlian seumur hidup yang akan memungkinkannya untuk datang ke sini dan menghabiskan sebanyak yang dia inginkan. Setelah berjalan keluar dari gym, Jordan masuk ke dalam mobil dan berangkat ke kafe nostalgia di pinggiran kota New York City. Jordan ingin melihat wanita ini lagi. Terakhir kali dia bertemu dengannya, dia pikir dia murni dan cantik. Tetapi setelah mengetahui bahwa dia adalah putri dari keluarga yang sangat kaya, dia merasa bahwa dia cukup unik. Bagaimana mungkin seorang gadis kaya dengan statusnya membuka kafe kecil di pinggiran kota? Jordan menganggap bahwa tidak akan menjadi masalah baginya untuk menyewa etalase toko paling mahal di New York City dan mendirikan 100 toko. Dipenuhi dengan keraguan dan rasa ingin tahu, Jordan mendorong pintu untuk masuk. Jordan memasuki kafe sendirian sementara Pablo dan bawahan lainnya berjaga di luar. Cincin cincin. Lonceng angin Edo Jepang yang tergantung di pintu sekali lagi mengingatkan wanita itu akan kedatangan seorang pelanggan. Masih belum ada pelanggan di kafe, hanya wanita dan putrinya. Pertama kali saya di sini, tidak ada pelanggan.
Kedua kalinya saya di sini, tidak ada pelanggan juga. Kali ini, masih belum ada pelanggan. Baru kemudian Jordan menyadari bahwa ini bukan kebetulan. Bahkan jika itu di pinggiran kota, kopi di sini sangat mahal. Harganya $20 per cangkir. Namun, kecantikan wanita itu cukup untuk menarik banyak pelanggan. Memikirkan apa yang dikatakan Nate barusan tentang pemukulan, Jordan menyadari bahwa pasti ada seseorang yang melindungi wanita ini dan putrinya di sekitarnya. Jika seseorang mengembangkan pikiran nafsu dan mencoba mengejar atau melecehkannya, orang itu akan dipukuli hingga menjadi bubur saat dia pergi. Itu juga mengapa Jordan menyuruh Pablo berjaga di luar untuk mencari tahu apakah ada pengawal. "Selamat datang," wanita itu tersenyum. Kali ini, dia mengenakan gaun bustier berpinggang tinggi, masih memperlihatkan kakinya yang panjang dan indah. Sekarang mendekati November, dan di New York City sudah dingin. Jordan berkata sambil tersenyum, "Hai, ini aku lagi. Anda memakai sangat sedikit. Sepertinya saya harus melihat sosok Anda yang luar biasa selama 3 kali saya di sini." Petik 2. Saat Jordan berbicara, dia menunjuk ke kakinya yang panjang dan lurus. Kata-katanya mungkin terdengar tidak sopan, tetapi dia ada di sini dengan niat yang disengaja untuk menggodanya. Dia benar-benar ingin tahu hasil seperti apa yang akan dia dapatkan jika dia mencoba mengejar dan melecehkannya. "Mungkin, ini yang Jamie nantikan, ya?" Jordan telah mencoba menghubungi Jamie, tetapi dia tidak dapat menghubunginya. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa Jamie terlalu sibuk dengan pelatihannya untuk menjawabnya. Namun, Jordan mengetahui bahwa Jamie telah menghubungi Audrey secara pribadi, tetapi dia mengabaikan pesan Jordan. Wanita cantik itu tidak merasa tersinggung. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih, kebanyakan wanita suka terlihat baik. Lagi pula, suhunya belum sedingin itu. Apakah Anda ingin memiliki vanilla latte seperti biasa?" Jordan melirik ke tempat yang jauh dan melihat putrinya sudah tidur. Oleh karena itu, Jordan dengan berani berjalan maju dan beringsut sangat dekat dengan wanita cantik itu, yang mundur tanpa henti sampai dia tidak lagi memiliki ruang. "Apa yang sedang Anda coba lakukan?" Wanita cantik itu bersandar di dinding dan bertanya, kehabisan napas. Jordan tidak menyangka wanita ini segugup itu. Sebenarnya, jika ada pengawal di luar, jantungnya tidak akan berdetak begitu cepat. Jordan menyandarkan dirinya ke dinding dengan satu tangan, perlahan menundukkan kepalanya, berpura-pura ingin menciumnya. Dia berkata dengan lembut, "Kamu masih ingat pesanan saya sebelumnya? Apa kau naksir aku? Aku dengar kamu sudah bercerai. Haruskah kita berkencan satu sama lain?" Wanita cantik itu terengah-engah, tubuhnya bergetar gugup saat dia menatap tajam ke arah Jordan, tapi tidak ada kengerian di matanya. Dia menatap Jordan tanpa berkedip seolah-olah dia tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya sebelum ini. Pada saat itu juga, Jordan mendengar suara perkelahian di luar pintu. Namun, suara-suara itu segera menghilang. Senyum muncul di wajah Jordan, dan dia akhirnya menarik diri. "Maaf, Bu, saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda barusan. Saya hanya ingin menguji apakah ada pengawal di luar pintu Anda." Petik 2. "Kamu cantik, dan banyak batang atas kaya yang menyimpan desain untukmu. Lagi pula, kau adalah wanita yang telah diatur Jamie untuk bertemu denganku. Aku harus memperhatikan keselamatanmu. Aku lega mengetahui bahwa kamu memiliki seseorang untuk melindungimu." "Oh, ngomong-ngomong, jangan menganggap serius apa yang baru saja aku katakan. Aku punya pacar, dan aku akan melamarnya tahun depan. Aku akan minum kopi di sini lain hari. Aku harus pergi sekarang." Jordan mengeluarkan ponselnya dan memindai kode QR untuk mentransfer $4.000 padanya. Pablo seharusnya menundukkan pengawalnya di luar pintu, jadi uang itu dianggap biaya pengobatan. Cincin-cincin. Saat lonceng angin Edo berdering lagi, Jordan menghilang dari pandangan wanita cantik itu. Namun, setelah Jordan pergi, dia masih bersandar di dinding, tidak bergerak 1 inci pun. Dia tiba-tiba menutup matanya dan berkata pada dirinya sendiri dengan senyum di wajahnya, perasaan yang akrab.